kelompok lagi banyak benar dah. Oke, kita lanjut yang presentasi UTS dulu sampai kelar kalian dinilai. Silakan kelompok berapa? Izin masuk Bapak kelompok yang paling akhir dulu yang kemarin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kelompok saya kan sudah presentasi ya minggu kemarin Bapak. Namun Bapak bilang itu kita itu sama kayak kelompok kelas lain dan takutnya itu kan dikira kopi. Dan saya udah konfirmasi ke kelompok sebelah itu, ke kelas lainnya itu, yaitu Nana sendiri. Sebenarnya itu kita berdua sama-sama nggak next Sul. Bisa next Sul sebelumnya. Landasan teori SQL injeksi adalah teknik di mana penyerangan bisa memasukkan perintah atau bisa disebut dengan query SQL yang berbahaya memanfaatkan SQL untuk mendapatkan akses pada database dan informasi sensitif lainnya. Perintah SQL dapat dimodifikasi database, bahkan dapat mengambil informasi penting yang merugikan integritas database. Teknik ini adalah salah satu kerentanan yang terjadi paling umum di jaringan. Salah satunya atau salah satu contohnya aplikasi SQL injeksi adalah SQL Map yang memeriksa bisa next ya. Nah, buat selanjutnya yaitu ada SQL Map. SQL Map sendiri merupakan tools atau alat untuk mengeksploitasi SQL atau menginjeksi sebuah website yang memiliki celah pada SQL website dengan mudah. Dengan menggunakan alat ini, kita mampu mendapatkan sebuah database dengan mudah dan cepat. Buat selanjutnya yaitu ada metode. Pada jurnal kami melakukan penentuan SQL injection terhadap website dengan menggunakan SQL Map. Metode yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan. Metode penelitian tindakan dipilih karena berfokus langsung pada objek yang diteliti, penyisipan database ke dalam situs web,
Penyelidikan dimulai dengan menyuntikkan situs web yang diretas untuk mendapatkan data sensitif dari situs web tersebut. Dan tahap-tahap yang akan dilakukan adalah penelitian ini, yaitu yang pertama adanya atau mencari tahu teknologi yang digunakan web tersebut. Buat yang kedua yaitu mencari tahu nama database yang ada di website tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita mencari tahu nama tabel pada website. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan data yang ada di website tersebut. Buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya yaitu Hulwa Salsabila. Pada kali ini, SQL injection kita akan mempraktikannya pada website Cinamos dengan menggunakan SQL Map. Pertama, untuk melakukan scan kepada website yang dituju menggunakan link website yaitu Cinamos. Untuk mengetahui teknologi database yang digunakan, lakukan scan dengan menggunakan query SQL Map menu, lalu taruh linknya dan min DBS. Kemudian, hasil scan dapat menunjukkan informasi dari web server komputer yang digunakan saat proses query berlangsung. Website ini menggunakan database MySQL, dan kami mendapatkan juga nama database pada server website, yaitu terdapat 5 nama database, yaitu Scarcity, CNDB, Information Scanner, Test, WebDB. Setelah mendapatkan nama database, kami ingin mendapatkan tabel juga. Untuk itu, mendapatkan nama tabel, tuliskan query Python SQL Map PY, link situsnya, min D, nama database, min tabel. Yang ingin kita cari yaitu nama database yang awal. Lalu, setelah proses scan berhasil, didapatkanlah nama tabel yang ada di website ini, seperti pada gambar. Ada brand note, key. Lalu, untuk mendapatkan data pada tabel, kami melakukan dumping data pada tabel yang sudah didapatkan, yaitu member dengan query yang digunakan Python SQL Map PY, link situs, min D, nama database yang dipilih, min T, nama kolom yang dipilih, pisahkan dengan koma, min dam. SQL Map melakukan proses memunculkan data dari database serta kolom yang telah dipilih sebelumnya dan berhasil mendapatkan data member. Seperti pada gambar, itu sudah berhasil mendapatkan data member tersebut, namun kami tidak bisa menampilkan data-data pada tabel karena itu bersifat privasi. Namun sudah berhasil mendapatkan data pada tabel tersebut. Lalu, kami berjaga-jaga agar kami tidak ada kopas lagi, jadi kita melakukan pada 2 website. Yang berikutnya, kami melakukan website pada Granesia dengan menggunakan SQL injection. Pertama, melakukan scan pada website yang dituju menggunakan link website, yaitu www.granesia.co.id index behavior untuk mengetahui database yang digunakan. Lalu, ternyata hasil scan yang dilakukan sebelumnya gagal. Namun, SQL Map menyarankan query pada akhiran link dengan min crawl sama dengan 2, dan kami mencoba lagi dengan query yang disarankan. Kemudian, hasil scan menunjukkan gagal lagi. Namun, SQL Map mencoba menyarankan lagi query min crawl sama dengan 2, min from, dan kami mencobanya lagi dengan query yang disarankan. Setelah di-scan, ternyata berhasil pada kali ini mendapatkan informasi dari web server komputer yang digunakan saat proses query berlangsung. Website ini menggunakan database MySQL.
Dan dari hasil scan sebelumnya, kami mendapatkan juga nama database pada server website, yaitu terdapat 2 nama database. Untuk mendapatkan nama tabel, tuliskan query Python SQL map PYL link situs minde nama database min tabel. Namun, saat kami mencoba untuk mengambil nama tabel membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kami mengakhiri proses tersebut karena terbatasnya waktu. Tetapi dengan didapatkannya nama database mengartikan bahwa website tersebut mempunyai kerentanan keamanan. Kesimpulan pada PPT ini adalah pada zaman digital saat ini banyak website yang mempunyai keamanan yang lemah dan rentan sekali untuk diserang. Dengan menggunakan serangan injeksi yang dimana sangat berbahaya apabila keamanannya dapat ditembus dan berhasil mendapatkan data-data penting. Seperti website yang kami uji dengan menggunakan SQL Map. Dari hasil penelitian kami, SQL Map relatif handal untuk membobol keamanan pada situs web. SQL Map ini mampu menembus keamanan pada website yang kami uji sehingga berhasil mendapatkan data yang ada pada website tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Hulwa. Siapa aja kelompoknya Hulwa? Iya, Bapak. Kelompok saya sama Raka. Sama? Raka, Bapak. Raka. Hulwa, Raka terus? Udah, berdua. Udah, berdua. Oke, lanjut. Raka Fajar Fitra ya? Iya, Pak. Oke. Bapak. Lanjut. Kelompok berikutnya. Cek, baik izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Wirisa Putri. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok saya dengan beranggotakan Dharma Faujan Wibowo dan Jerry Anggara. Dengan judul jurnal yaitu mencegah brute force attack terhadap keamanan password. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu abstrak. Abstraknya itu brute force attack menggunakan sebuah himpunan karakter atau teks yang akan dipakai untuk referensi karakter-karakter dari password yang ingin dibobol atau diretas. Himpunan karakter yang dipakai akan menjadi sebuah ukuran keefektifan dari algoritma itu sendiri. Semakin banyak anggota himpunan karakter, tentunya persentase password cracking untuk sebuah password dapat diretas akan meninggi. Brute force ini sudah mulai dikembangkan untuk meretas password. Salah satu pengembangannya adalah dictionary attack yang menggunakan algoritma brute, tetapi himpunan karakternya berasal dari sebuah kamus, misalnya KBBI, sehingga memungkinkan untuk memangkas waktu yang diperlukan. Brute force attack pada umumnya walaupun berdrawback tidak ditemukannya password.
Jurnal ini akan membahas mengenai cara mengatasi brute force attack pada cracking password. Next. Nah, pendahuluannya, era teknologi sekarang ini, hampir setiap orang menghadapi permasalahan dalam peretasan atau pembobolan password. Penggunaan username dan password sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang dipergunakan seseorang untuk dapat login ke suatu situs. Autentikasi adalah proses atau protokol yang memperbolehkan suatu entitas untuk memastikan identitas entitas lainnya. Tujuan utama dari autentikasi adalah untuk mengamankan data atau sistem dari pihak ketiga. Kata sandi atau password adalah garis pertahanan keamanan pertama terhadap peretas dan akses tidak sah ke akun Anda. Dengan begitu, maka kekuatan kata sandi secara langsung berdampak pada keamanan online. Kesalahan paling umum yang dilakukan seseorang adalah memilih kata sandi yang lemah dan umum. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini pada awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan kecerdasan manusia. Next. Nah, untuk tinjauan pustakanya sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu brute force. Algoritma brute force adalah algoritma yang memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas atau lempang. Penyelesaian permasalahan password cracking dengan menggunakan algoritma brute force akan menempatkan dan mencari semua kemungkinan password dengan menggunakan karakter dan panjang password tertentu, tentunya dengan banyak sekali kombinasi password. Algoritma brute force adalah algoritma yang lempang atau apa adanya. Pengguna algoritma brute force adalah pengguna hanya tinggal mendefinisikan karakter set yang diinginkan dan berapa ukuran dari passwordnya. Tiap kemungkinan password akan di-generate oleh algoritma brute force ini. Yang kedua yaitu password cracking. Program password cracker adalah program yang mencoba membuka sebuah password yang telah terenkripsi dengan menggunakan sebuah algoritma tertentu dengan cara mencoba semua kemungkinan. Teknik ini sangatlah sederhana, tapi aktivitasnya luar biasa. Dan tidak ada satupun sistem yang aman dari serangan ini. Meski teknik ini memakan waktu yang sangat lama, khususnya untuk password yang rumit. Okay. Yang ketiga yaitu tipe brute force attack. Ini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu ada simple brute force attack. Tipe ini hackers mencoba menebak kata sandi secara logis dan sistematis tanpa bantuan software maupun tools apapun. Simple brute force attack kebanyakan digunakan untuk meretas password dan PIN sederhana. Yang kedua ini ada hybrid brute force attack. Hybrid brute force attack mengkombinasikan pendekatan dictionary attack dan simple brute force attack. Jadi, tipe ini akan memulai serangannya dengan memanfaatkan kumpulan kata sandi dalam dictionary, lalu mencoba berbagai variasi lanjutan dengan menambahkan angka atau mengubah besar kecilnya huruf. Yang ketiga yaitu reverse brute force attack. Berbeda dengan tipe lainnya, dalam reverse brute force attack, cyber criminals telah mengetahui kata sandi korbannya atau menggunakan password yang paling umum. Pelaku kemudian mencari berbagai kemungkinan usernames yang cocok untuk kata sandi tersebut. Yang terakhir yaitu ada credential stuffing. Dalam credential stuffing, hackers telah berhasil mengetahui satu kombinasi username dan password milik korban. Lalu mereka mencoba meretas website atau sumber daya jaringan lainnya menggunakan informasi tersebut. Dengan kata lain, pelaku akan memanfaatkan kecenderungan orang dalam menggunakan satu username dan password untuk berbagai akun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Saudara Yuri. Saya akan masuk menjelaskan presentasi selanjutnya. Mungkin Saudara Yuri lupa ya untuk menjelaskan mengapa kita memilih brute force attack ini sebagai jurnal eksperimen kami. Yang mendasari kita mengambil brute force attack ini sebagai jurnal eksperimen kami yaitu kita harus menganalisis bagaimana sistem itu diserang. Nah, salah satunya brute force attack ini menyerang amanah sistem. Jadi apabila kita mengetahui bagaimana sistem itu diserang, kita dapat meningkatkan lebih keamanan sistem yang kita buat.
Mungkin itu ya yang melatar belakangi kita memilih brute force attack. Nah, habis itu ada teknik-tekniknya. Terdapat 4 teknik yang ada pada brute force attack. Nah, mengapa sih kita memilih brute force attack ini padahal teknik ini terbilang sudah lama sekali? Nah, alasannya walaupun brute force attack ini udah lama, tapi semakin berkembangnya zaman, brute force ini mengalami perkembangan. Seperti pada dahulu hanya terdapat brute force attack, lalu berkembang menjadi dictionary attack, lalu menjadi hybrid attack dictionary, lalu ada yang terakhir ada pre-computing dictionary attack. Nah, dari 4 ini dilakukan perkembangan dari brute force attack yang menjadi salah satu alasan kenapa brute force attack ini sangat dominan untuk meretas paspor. Nah, yang pertama pada teknik brute force attack ini ada brute force attack. Nah, teknik ini ialah metode meretas yang dilakukan menggunakan cara trial and error dengan huruf, angka, dan simbol. Nah, jadi pada zaman dahulu, ini kan brute force attack cukup lama ya. Dulu itu semua paspor itu dicoba dari 1 digit ke digit lainnya itu dicoba sehingga menemukan paspor yang asli. Nah, ketika brute force attack ini udah dapat diatasi atau didapat nih bagaimana cara mengantisipasinya, lalu dikembangkan lagi yaitu dictionary attack. Nah, dictionary attack ini ialah metode peretasan yang dilakukan menggunakan cara trial dan error dengan kamus. Nah, kalau brute force attack itu merupakan digit, kalau dictionary ini merupakan kata. Jadi seorang peretas itu menyiapkan ribuan kata yang merupakan kemungkinan password yang akan diretas. Jadi secara generate ribuan kata itu akan dilakukan percobaan kepada password yang telah ada. Nah, lalu dikembangkan lagi nih menjadi hybrid dictionary attack. Nah, hybrid dictionary attack ini merupakan gabungan antara brute force attack dan dictionary attack. Jadi peretas itu menyiapkan ribuan kata, lalu dia juga mengenerate setiap digit. Jadi dari kata yang memungkinkan digenerate, misal ada nama usernya itu Jerry Anggara, lalu passwordnya itu Jerry. Nah, Jerry 2881 misal. Nah, nanti itu hacker itu atau peretas itu mengetahui nih kalau kemungkinan passwordnya itu Jerry, lalu yang 2881 itu digenerate secara satu persatu. Nah, lalu ada yang keempat itu ada pre-computing dictionary attack. Nah, ini itu cara yang sangat efektif karena memadukan algoritma brute force dan algoritma hash. Nah, algoritma hash itu seperti yang kita tahu itu berfungsi untuk keamanan kan. Jadi apabila kita menggabungkan antara brute force attack dengan algoritma hash, ini menjadi suatu paduan yang sangat memudahkan peretas. Nah, yang saya baca brute force attack ini karena mengalami perkembangan, dia dapat meretas sebanyak 125 digit dengan waktu 12 detik. Itu sangat wow. Mungkin next, Dharma. Nah, tadi kan kita tahu kan kalau bahayanya brute force attack itu sangat membahayakan. Nah, saya itu dan kelompok saya mengasih analisis nih bagaimana kita mengatasi serangan brute force attack ini. Yang pertama itu membuat kombinasi password yang rumit. Biasanya password itu dibuat oleh user itu semudah-mudahnya agar dapat diingat oleh usernya. Ini merupakan hal yang salah apabila kalau password yang mudah, maka peretas itu dapat meretas suatu sistem dengan mudah juga. Jadi semua data-data pemilik data akan diambil oleh peretas itu. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membuat password yang rumit? Yang pertama, menjauhi dengan user atau karakter dari username. Biasanya kan kalau misal username itu Jerry Anggara, pasti biasanya yang passwordnya hampir sama, tinggal diubah-ubah dikit. Nah, ini itu hal yang salah ya teman-teman dan Bapak kalau dilakukan password itu. Bagaimana sih cara kita menggunakan password yang rumit? Yaitu mengkombinasikan antara karakter
dan huruf dan simbol. Nah, sebaiknya kita melakukan password itu semaksimal mungkin. Apabila maksimalnya 12, maka dilakukan 12. Apabila 8, ya kita maksimalin. Dan jangan kita ada kapasitas bahwa kita seminimal mungkin, karena itu gampang diretas. Next. Lalu mengatur limit login. Nah, apa sih ini limit login? Nah, mungkin peretasan password ini bukan berpengaruh juga pada usernya, tapi pada developernya. Kenapa? Karena usernya kehilangan data dan developernya juga kehilangan usernya, karena usernya sudah tidak percaya. Bagaimana sih development ini melakukan keamanan data yang bisa dilakukan? Salah satunya itu limit login. Apa sih itu limit login? Jadi apabila peretas melakukan peretasan terhadap password, itu jika salah akan dilakukan konsekuensi. Misal jika salah maka akan diberi waktu 30 detik. Seperti kayak kita buka unlock HP, kan biasanya kalau polanya salah itu harus nunggu 30 detik. Nah, limit login itu sama seperti itu. Mungkin Dharma bisa mendemokan ya limit login. Sebelum saya menjelaskan tentang limit login, di sini kita harus tahu dulu cara kerja dari brute force itu sendiri. Seperti yang tadi Jerry bilang, brute force itu terutama direktori brute force, kita menggunakan himpunan karakter yang sudah disiapkan untuk menebak password yang akan kita tuju. Di sini kami menggunakan 10.000 password yang sering digunakan di internet. Yang pertama itu kita akan melakukan brute forcing kepada file zip. Yang pertama kita membuat passwordnya terlebih dahulu. Di sini kita membuat password, contohnya kamu. Di sini saya menggunakan bahasa Python, yang mana untuk bahasa Python ini kita akan mengimport file zip, yaitu log.zip, dan juga file text yang itu password list text-nya. Ketika program dijalankan, maka kode akan mencoba satu persatu password yang ada di kamus yang tadi ada 10.000. Di sini karena karena programnya mencoba satu persatu dari password yang sudah disiapkan, maka hasilnya akan cukup lama. Nah, di sini passwordnya ditemukan, yaitu kamu, seperti yang tadi sudah kita buat. Gimana sih caranya supaya password kita bisa aman? Kayak yang tadi Jerry bilang, yaitu dengan menggunakan limit login. Yang dimaksud dengan limit login itu ketika nanti kita memasukkan username dan password melebihi ketentuan yang sudah diberikan, maka sebuah layanan akan melakukan jeda kepada pengguna. Seperti contoh ketika kita memasukkan username dan password salah yang pertama, maka akan ada kesempatan kedua untuk meminimalisir kesalahan dari pengguna yang asli.
Namun ketika sudah mencapai batas login, batas limit login, maka sistem akan melakukan jeda. Di sini kita menggunakan jeda 30 detik agar seorang hacker tidak bisa melakukan brute forcing kepada website ini. Limit login ini merupakan salah satu solusi yang banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Seperti contoh itu untuk menggunakan pengamanan PIN ATM. Ketika kita memasukkan password yang benar, maka dia akan berhasil login ke website yang kita tuju. Mungkin sekian dari percobaan yang telah kelompok kami buat. Mungkin akan saya kembalikan kepada Jerry. Oke, Dharma. Mungkin bisa ditampilkan lagi presentasinya, Dharma. Oke, tadi telah dijelaskan oleh Dharma mengenai limit login dan brute force attack, bagaimana menjalankannya di dunia nyata. Next. Nah, untuk mengatasi mencegah brute force attack ini, kita bisa menggunakan CAPTCHA. Nah, next dulu deh, Dharma. Nah, CAPTCHA itu apa sih? CAPTCHA itu untuk kita menghalangi computing password secara generate. Jadi apabila password salah, maka diketahui bahwa retasi itu dilakukan oleh komputer. Nah, jadi seperti yang Google terapkan ini, jadi kan komputer tidak bisa menebak bagaimana lampu merah ataupun tulisan-tulisan seperti itu. Jadi ini cukup efektif untuk mencegah brute force attack untuk development. Next. Yang keempat yaitu memanfaatkan two-factor memanfaatkan two-factor authentication. Nah, ini itu untuk mencegah brute force attack dengan menggunakan konfirmasi dari perangkat lain. Nah, biasanya ini digunakan oleh Google apabila akunnya telah dimasukkan oleh perangkat lain. Nah, untuk keuntungan dari menggunakan 2FA ini adalah Anda akan mendapatkan informasi adanya aktivitas login yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, tanpa kode dari Anda, serta seorang pun bisa melanjutkan file login. Jadi ini sangat efektif apabila kita mengetahui adanya peretasan terhadap password. Next. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah authentication basic. Nah, ini itu biasanya dilakukan pada smartphone ya. Biasanya bisa fingerprint ataupun face unlock. Nah, ini itu diterapkan semakin lama semakin berkembang itu diterapkan untuk pembayaran. Seperti kalau pembayaran melalui Shopee Pay ataupun yang lain-lain itu bisa menggunakan authentication basic. Itu menggunakan fingerprint. Next. Oke, mungkin tadi ada salah pengetikannya, seharusnya ada 5, jadi tidak setuju. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila cukup lama, karena kita benar-benar bereksperimen bagaimana itu password itu bisa diblokir oleh metode cracking password. Mungkin sekian dari kelompok saya, yang beranggotakan saya, Jerry Anggara, Dharma, dan Yuri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Jerry, Anggara, dan Yuri. Silakan selanjutnya.
Selanjutnya siapa? Oke Pak, izin saya screen. Kelompok 7, Pak. Izin saya screen Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reynaldi Dian Putra Manik, Bayu Unggul Sejati, dan saya sendiri Ahmad Fikri Sofian akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Simulasi Melindungi Server dengan Firewall di Cisco Packet Tracer. Bagian abstrak, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Akses kirim mengirim data tidak lagi terhalang jarak dan waktu. Aset kekayaan infrastruktur tidak berupa jalanan fisik, tetapi berupa sebuah jaringan yang saling terhubung satu sama lain yang dibuat teknologi itu sendiri untuk saling memudahkan akses data, komunikasi, saling bertukar informasi, sehingga jaringan menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari untuk beraktivitas menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada peradaban saat ini, para ilmuwan berupaya untuk terus melakukan pengembangan revolusi dari teknologi itu sendiri, yang aksesnya adalah menggunakan jaringan. Sudah terbukti pada perusahaan besar seperti Google, Facebook, Kaskus, Gojek, dan lainnya. Salah satu cara untuk mengembangkan jaringan adalah dengan melindungi server dengan firewall di Cisco Packet Tracer agar server menjadi aman dan optimal. Hal ini sangat berguna untuk menghalangi akses dari pihak satu ke pihak yang lain untuk mencegah terjadi pencurian data dari orang yang tidak terkenal maupun yang dikenal. Jaringan dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komputer beserta resource-nya yang didesain agar dapat menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dapat mengakses informasi yang diperlukan. Jaringan komputer memiliki peran penting karena di zaman sekarang jaringan sangat dibutuhkan untuk kegiatan konektivitas antar manusia. Peran jaringan di berbagai aspek konektivitas sangat membantu untuk proses berjalannya hubungan komunikasi antar satu sama lain, sehingga banyak perusahaan yang manual beralih menggunakan jaringan komputer untuk kepentingan bisnis. Tapi pada jaringan komputer tentunya dibutuhkan beberapa manajemen untuk merawat dan melindungi data perusahaan agar data perusahaan tidak bocor keluar. Dalam hal ini, perusahaan harus benar-benar serius agar jaringan komputer di perusahaan tersebut tidak mudah diretas dari dalam maupun dari luar. Selain melindungi dari ancaman cybercrime, menurut Krianto Sulaiman 2016, salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dalam jaringan adalah network security atau keamanan jaringan. Banyak teknik yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keamanan jaringan, baik dengan membangun sistem firewall, dengan menggunakan layer 7 protokol maupun dengan port security. Port security ini bermanfaat untuk mengizinkan akses ke jaringan. Pengimplementasian keamanan sistem dalam jaringan dengan firewall di Cisco Packet Tracer diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kebocoran data dan hal-hal yang tidak diinginkan. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Penerapan firewall dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya bisa menggunakan aplikasi bernama Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Cisco Packet Tracer dapat melakukan simulasi data mengenai jaringan sehingga dapat mengetahui informasi tentang keadaan koneksi suatu komputer dalam jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya landasan teori. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah suatu perangkat dalam jaringan yang mampu melakukan pemantauan lalu lintas jaringan.
dan juga untuk membuat pemisah antara jaringan yang terpercaya dan tidak terpercaya. Firewall juga berfungsi sebagai dinding penghambat yang melarang pengguna yang tidak memiliki izin terhadap jaringan untuk mengakses supaya melindungi jaringan dari hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa firewall yang sering digunakan. Yang pertama ada packet filtering router, application level gateway, dan circuit level gateway. Cara kerja firewall adalah dengan menyaring data atau paket antar jaringan internet. Cara kerja firewall bisa dilakukan 1, 2, atau bahkan 3 tahap sekaligus, yaitu packet filtering atau stateless, menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh atau tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Proxy service yang bekerja sebagai penghubung antar sistem jaringan, dan stateful inspection dengan menelusuri paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Kemudian ada Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah tools e-learning yang dibuat atau diciptakan oleh Cisco sendiri yang digunakan untuk mensimulasikan cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologinya dan konfigurasi yang diberlakukan oleh penggunanya, persis seperti aslinya. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Selain itu, untuk mensimulasikan aspek-aspek tertentu dalam komputer jaringan, Packet Tracer juga dapat digunakan untuk kolaborasi. Metode penelitian. Dalam simulasi melindungi server dengan firewall, menggunakan metode software Cisco Packet Tracer untuk mengkonfigurasi firewall, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang bisa kita lihat pada gambar. Lanjut. Dari gambar di atas ada beberapa tahapan. Yang pertama ada observasi. Di observasi ini akan dilakukan pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi selama penelitian. Lalu dilakukan studi pustaka bertujuan untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema. Topik ini akan disesuaikan dengan topik yang diangkat ke dalam tulisan. Kemudian implementasinya atau uji cobanya. Tahap ini akan dilakukan simulasi konfigurasi firewall dengan bantuan software, yaitu Cisco Packet Tracer. Dari uji coba di atas akan ditarik kesimpulan, apakah berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan. Lanjut. Untuk hasil dan pembahasan sendiri akan dijelaskan oleh Bayu. Suaranya nggak ada. Halo, suaranya nggak ada. Oke, maaf sebelumnya. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama ini kami menentukan skema jaringan atau topologi jaringan terlebih dahulu. Oke, skema jaringan yang akan digunakan pada simulasi kali ini adalah skema jaringan yang sederhana, yang terdiri dari satu buah server, satu switch, dan 3 buah PC. Oke, di sini juga telah diberikan IP pada masing-masing perangkat yang akan dikonfigurasi nanti, dan juga masing-masing PC telah diberi nama dengan user 1, user 2, dan user 3. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP secara statis. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi IP pada server, di mana IP address pada servernya yaitu 192.168.10.1.
Oke, proses konfigurasinya bisa dilihat seperti pada gambar ya. Oke, untuk selanjutnya setelah server diberi IP, masing-masing PC atau user diberi IP sesuai dengan gambar yang sebelumnya. User 1 diberi IP 192.168.10.2, user 2 diberi IP 192.168.10.3, dan user 3 diberi IP 192.168.10.4. Oke. Setelah kita mengkonfigurasi IP-nya, selanjutnya kita mengkonfigurasi DNS web server. DNS web server ini dikonfigurasi agar untuk mengetahui keefektifan dari firewall server nantinya, dan juga sebagai suatu tes ya nantinya. Oke, untuk konfigurasi server sendiri kita memberi address-nya, yaitu address servernya, dan nama ini nanti adalah nama yang domain websitenya ya. Setelah itu kita akan melakukan percobaan ping ke server sebelum kita mengkonfigurasi firewall-nya. Oke, ini percobaan ping dilakukan pada masing-masing user ya, dari user 1, user 2, sama user 3. Terlihat di sini bahwa semua user berhasil melakukan ping ke server. Oke, selanjutnya setelah dilakukan percobaan ping, dilakukan juga percobaan akses web browser sebelum kita mengkonfigurasi firewall-nya. Oke, di sini masing-masing user mengakses web dengan nama team7.com. Di sini masing-masing user juga telah berhasil mengakses web tersebut seperti pada gambar ya. Oke, setelah kita mencoba tes-tes tersebut sebelum mengkonfigurasi firewall-nya, sekarang kita coba konfigurasi firewall-nya untuk mengamankan server dari user yang mencurigakan ataupun yang telah melakukan hal yang merugikan server sebelumnya. Oke, di sini kita mengkonfigurasinya dengan cara kita menentukan interface-nya, interface dari masing-masing perangkat, yaitu pada masing-masing perangkat menggunakan interface Ethernet 0 ya. Lalu kita masukkan remote IP-nya. Remote IP-nya itu IP dari masing-masing user. Kita masukkan ketiganya. Lalu setelah itu kita di sini akan menolak akses dari IP yang misalkan kita anggap ini mencurigakan atau melakukan suatu tindakan yang berbahaya kepada server, yaitu pada user 2 dengan IP 192.168.10.3. Di sini kita merubah action-nya menjadi deny, sedangkan yang lain action-nya tetap allow atau diperbolehkan. Oke. Setelah kita menolak akses dari user 2, di sini terlihat pada percobaan ping-nya setelah konfigurasi firewall pada user 1 dan user 3 percobaan ping berjalan dengan lancar, sedangkan pada user 2 ping tidak dapat dilakukan, yang hasilnya adalah RTO atau request timeout. Oke, selanjutnya juga dilakukan percobaan untuk mengakses web seperti sebelumnya. Pada user 1 dan user 3, web berhasil diakses dengan lancar tanpa kendala, tetapi pada user 2, web tidak berhasil diakses dan tidak mendapat tampilan apapun. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang didapat sebelumnya, sebelum server melakukan konfigurasi firewall, semua user dapat terhubung ke server dan dapat mengakses web dengan sesuka hati yang dapat merugikan server bila terus dibiarkan, bila ada user yang tidak bertanggung jawab. Namun setelah server mengaktifkan firewall, keamanan server akan terjaga dari user yang terlihat merugikan server dengan cara menolak firewall dapat meningkatkan keamanan server dari user yang tidak bertanggung jawab.
mungkin cukup sekian untuk hasil pembahasan. Saya kembalikan ke Fikri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ahmad Fikri, kok di absennya nggak ada ya? Saya kemarin tuh telat Pak, saya ngisi KRS Pak. Jadi saya nggak ngisi KRS Pak. Oh, sekarang udah ngisi KRS? Belum sih Pak. Nah, itu nanti gimana nilainya? Nggak bisa nanti saya ngasih nilainya kalau nggak isi KRS. Nanti saya tanya lagi deh Pak Ya, sama itu ya. wadeknya. Oke, nanti selesaikan ya itu ya. Baik Pak. Lanjut. Berikutnya. Izin share screen Pak. Oke, izin masuk ya Bapak. Semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safiana Putri Nabilah dengan NPM sekian, dan teman saya Nastia Raja Zulhad dengan NPM sekian, dan Rafi Albar Kurniawan dengan NPM sekian. Di sini kami mengambil tema jurnal yaitu pencegahan penyadapan pada kamera handphone. Oke, bisa di next slide-nya. Yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu pendahuluan. Masalah keamanan merupakan masalah Suaranya nggak ada. Selfie, suaranya nggak ada selfie. Mohon maaf Bapak, sebelumnya tadi internetnya terputus. Ya, di next Rafi. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian dari jurnal ini. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mencegah terjadinya penyadapan kamera pada handphone yang kita gunakan dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dengan cara pencegahannya yaitu ya cari aplikasi yang dirasa tidak pernah download, kemudian matikan perizinan kamera di menu setelan handphone. Kegunaan aplikasi pihak ketiga ini ialah sebagai simulasi bagaimana jika kamera handphone kita disadap oleh orang lain. Sama seperti halnya virus Trojan. Kasus penyadapan kamera ini dapat berupa aplikasi yang berguna, yang menyamar tanpa diketahui pengguna handphone itu sendiri. Next.
Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radiofrekuensi. Kamera adalah suatu set alat yang terintegrasi digunakan sebagai alat untuk menghasilkan tampilan gambar dan bisa juga untuk merekam sebuah video. Banyak terdapat pada HP atau smartphone sebagai fitur pelengkap. Penyadapan kamera handphone adalah suatu kegiatan tersebut dapat melakukan perekaman atau mengambil gambar tanpa diketahui oleh pemilik handphone. Lalu aplikasi pihak ketiga. Definisi paling sederhana dari aplikasi pihak ketiga adalah aplikasi yang dibuat oleh vendor atau perusahaan individu yang berbeda dari pabrik perangkat atau sistem operasinya. Next. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, manajemen aplikasi. Pada metode ini akan dilakukan pengecekan aplikasi apa saja yang terinstal pada handphone kita. Lalu yang kedua, perizinan aplikasi. Pada lakukan pengecekan aplikasi apa saja yang menggunakan kamera. Jika terdapat aplikasi yang mencurigakan, di mana aplikasi tersebut menggunakan kamera setiap saat. Lalu yang ketiga, hapus aplikasi. Pada metode ini, setelah menemukan aplikasi yang mencurigakan, lalu mematikan perizinan penggunaan kamera. Maka langkah selanjutnya adalah menghapus aplikasi tersebut agar lebih aman. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anas. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Selfie. Di sini ada analisis dan pembahasan. Nah, di sini kami memakai contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk penyadapan kamera itu ada SafeCam. Sebenarnya tuh aplikasi SafeCam ini tuh berguna untuk menjadi pengganti dari CCTV, namun bisa juga disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana sih cara kerja dari aplikasi SafeCam ini? Yang pertama itu memasukkan akun Google yang sama di dalam kedua HP. Maka setelah memasukkan akun Google yang sama, dia akan memunculkan tampilan. Raffi, tolong slide berikutnya dong. Nah, di sini ada cara kerja aplikasi SafeCam. Yang pertama itu memasukkan akun Google yang sama di dalam kedua handphone. Nah, setelah memasukkan akun Google yang sama di kedua handphone, kita melakukan login sehingga tampilannya seperti yang di bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi Albar. Baik, izin masuk. Izin melanjutkan penjelasan dari saudari Anastasia. Kemudian setelah login, ketika kita memilih icon berbentuk CCTV, maka akan muncul tampilan yang dimana kamera pengguna itu digunakan tanpa disadari oleh pengguna tersebut. Untuk buktinya bisa dilihat seperti di samping, bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk menyadap kamera dari orang lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Digunakan aplikasi SafeCam ini sebenarnya untuk sebagai simulasi bagaimana jika kamera pada handphone kita itu disadap oleh orang lain. Nah,
Untuk contoh dalam kehidupan nyatanya itu aplikasinya bisa berbentuk aplikasi yang kita tidak ketahui. Nah, untuk mencegahnya kita buka pengaturan pada handphone, kemudian masuk ke pengaturan aplikasi, cari semua aplikasi yang memiliki perizinan kamera. Untuk mencegahnya, maka diharapkan untuk menghapus perizinan kamera pada aplikasi yang jarang digunakan. Misalkan aplikasi yang jarang digunakan selain media sosial, contohnya, atau aplikasi-aplikasi yang memang sebenarnya tidak kita install, tetapi terdapat pada manajemen aplikasi kita. Nah, untuk caranya yaitu nonaktifkan izin kamera pada aplikasi yang tidak diketahui tersebut, atau dalam simulasinya di sini kita menggunakan aplikasi SafeCam. Maka ketika pelaku ingin melakukan penyadapan kamera, maka tampilannya itu akan seperti ini, atau tidak bisa mengakses lagi kamera pengguna yang sedang digunakan. Bila ingin lebih aman, maka bisa menguninstall aplikasi yang tidak terkenal tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan pengamanan kamera HP dengan selalu memeriksa apakah terdapat aplikasi pihak ketiga yang terdapat di manajemen aplikasi pada setelan HP. Kemudian diperiksa juga perizinan kameranya. Jika ingin lebih berhati-hati, maka disarankan untuk mematikan perizinan kamera pada aplikasi yang pihak ketiga yang tidak dikenal, untuk menghindari terjadinya penyadapan kamera HP yang tidak diinginkan, serta menghapus aplikasi yang jarang atau tidak pernah digunakan untuk meminimalisir terjadinya penyadapan kamera pada HP. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis kerentanan website terhadap serangan XSS atau cross-site scripting. Dan kelompok kami ada Fauzi Rahmat Ramadan, Damang Maulana Wirapraja, dan saya sendiri Hilal Mahdi Prasidhatama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan XSS? Cross-site scripting script adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client encode ke laman web. Serangan ini sudah cukup terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Nah, kenapa serangan ini banyak terjadi belakangan ini? Karena semakin maju zaman teknologi, banyaknya website yang bermunculan yang menyediakan seperti informasi, perbankan, atau layanan jasa lainnya. Nah, yang next. Dan bagaimana cross-site scripting XSS bekerja? Yang pertama, ada pihak attacker atau pihak hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab memasukkan sebuah script ke dalam celah di dalam website
lalu script tersebut akan disimpan di dalam database server. Nah, untuk agar script ini bekerja, dibutuhkan korban yang memiliki kegiatan di dalam website tersebut seperti meminta data, lalu data akan dikirim ke server, lalu ke komputer korban. Setelah sampai di komputer korban, maka script tersebut akan bekerja, lalu akan mengirimkan data kepada pihak hacker atau attacker. Selanjutnya. Nah, jenis-jenis cross-site scripting. Yang pertama ada XSS atau tipe ini yang bisa membuat serangan yang di dalam website itu bersifat permanen dan bisa berakibat kepada seluruh penggunanya. Yang kedua ada reflected SSS. Jenis serangan ini tidak permanen dan bisa dihilangkan dengan melakukan refresh di dalam website. Nah, gimana sih berarti cara hacker untuk mendapatkan data tersebut? Yaitu dengan menggunakan teknik social engineering juga yang memuat konten yang sudah terinfeksi dengan kode berbahaya jika pengguna mengklik tersebut. Nah, yang ketiga ada blind XSS atau kerentanan cross-site scripting yang hacker sendiri tidak tahu kemana dan siapa payload tersebut akan mereka terima. Biasanya hacker menerima kode dari anonim, lalu hacker tersebut akan menginjeksi ke dalam website tersebut. Lalu, setelah injeksi tersebut bekerja, maka data tidak akan dikirim kepada hacker yang memasukkan kode tersebut, melainkan kepada anonim tersebut. Yang keempat ada self XSS yang merupakan jenis cross-site scripting yang memerlukan proses urut dan hanya akan berdampak pada data pribadi seseorang itu sendiri. Nah, tipe ini biasanya dipadukan dengan click checking dan biasanya ada juga di dalam forum pendaftaran. Yang terakhir ada DOM-based XSS. Serangan tipe DOM ini biasa terjadi jika website sebuah aplikasi menulis data ke dokumen objek model atau DOM tanpa menggunakan sanitasi yang tepat. DOM itu diperlukan untuk membaca HTML dalam JavaScript. Ya, next. Pendahuluan. Web adalah platform yang sudah menjadi standar komunikasi di antara kehidupan nyata dan dunia cyber. Web yang sekarang berfungsi sebagai sistem untuk mengakses hampir di segala bidang pekerjaan yang memberikan jasa hingga untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan terbaru. Akan tetapi untuk mendapatkan segala jenis privilege ini diharuskan membuat sebuah akun. Nah, di dalam akun tersebut kita harus memberikan data diri kita sebagai verifikasi bahwa itu kita. Nah, yang jadi permasalahan, keamanan web yang rentan untuk diserang menggunakan cross-site scripting membuat banyak terjadinya pencurian data dan kerusakan data di dalam web. Next. Nah, metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis website rentan dengan serangan XSS yaitu pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan 5 website yang akan diuji coba. Lalu ada pengujian, yaitu bagaimana cara kita untuk mencari celah keamanan yang ada di dalam website tersebut. Dan yang terakhir adalah hasil pengujian, yaitu hasil dari pengujian tersebut. Dilanjutkan oleh Fauzi. Tes. Nah, untuk pengujiannya akan saya demonstrasikan secara langsung. Di sini kita dapat 4 website untuk pengujian, yaitu SMK Negeri 2 Padang, lalu King Mori, lalu Akunetics, lalu Tokopedia yang akan kita uji. Pertama-tama kita akan menguji terlebih dahulu SMK Negeri 2 Padang terlebih dahulu dengan memasukkan script JavaScript ke dalam fitur pencarian. Ini kita masukkan script alert
jika kita inputkan, maka akan keluar pop-up web rentan terhadap serangan SSS yang menandakan bahwa web tersebut rentan terhadap serangan itu. Lalu kita masuk ke web King Mori. Di web King Mori ini kita muncul pop-up yang menandakan web ini tidak rentan terhadap serangan XSS. Lalu kita input ke akun Netix. Di akun Netix, web ini rentan terhadap serangan XSS. Lalu Tokopedia. Pada web Tokopedia tidak muncul pop-up juga yang menandakan bahwa web ini tidak rentan terhadap serangan XSS. Untuk selanjutnya presentasi diserahkan kepada Damang. Baik, tadi Saudara Fauzi sudah memaparkan bagaimana mendemonstrasikan XSS itu. Lalu hasil dari pengujian pada 4 halaman website, yaitu terdapat 2 halaman website yang terindikasi rentan terhadap serangan XSS, yaitu halaman website SMK 2 Padang dan fullandweb.com. Dikarenakan ketika peneliti menginputkan skrip untuk mengeluarkan pop-up di dalam fitur pencarian pop-up, lalu terdapat 2 halaman website yang tidak rentan terhadap serangan XSS, yaitu halaman Tokopedia dan King Morin, di mana pada halaman tersebut sudah diinputkan skrip untuk memunculkan pop-up, tetapi pop-up tidak muncul ataupun keluar. Maka dapat disimpulkan, terdapat 2 halaman yang terindikasi rentan terhadap serangan XSS, yaitu SMK 2 Padang dan fullweb.com, dan 2 halaman website tidak rentan terhadap serangan XSS, yaitu Tokopedia dan King Morin. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui masih banyak website yang tidak memenuhi standar keamanan dalam menjalankan atau membuat sebuah website. Begitu kesimpulan dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada Saudara Hilal. Sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Disiapkan selanjutnya. Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul jurnalnya, yaitu meningkatkan keamanan data cloud pada cloud computing menggunakan tanda tangan digital dengan metode algoritma NVSA. Nah, di sini ada Sofia Kesalihat, saya sendiri, ada Apri, Yansa Arwandi Panjaitan, dan ada Salwa, karena kebetulan Salwa sedang berhalangan hadir. Nah, oke, next. Selanjutnya kita harus tahu dulu pengertian dari cloud computing itu. Nah, cloud computing ini merupakan sebuah teknologi komputer atau komputasi yang dimanfaatkan bersama dengan pengembangan berbasiskan internet atau biasa sering disebut dengan cloud. Nah, cloud ini merupakan pemisalan dari internet. Seperti halnya, cloud ini sering digambarkan pada infrastruktur jaringan komputer. Nah, cloud computing ini sering digunakan dengan istilah sinonim seperti software as a service, komputasi grid, komputasi cluster, komputasi otonom, dan komputasi utilitas. Next.
Nah, komputasi ini juga memiliki kumpulan virtual sumber daya komputasi yang menyediakan sumber daya komputasi di kolom untuk pengguna melalui internet. Nah, sehingga dapat menyebarkan, mengalokasikan secara dinamis dan memantau penggunaan sumber daya setiap saat. Next. Selain itu, cloud computing ini juga mengumpulkan semua sumber daya komputasi, lalu mengelolanya secara otomatis melalui perangkat lunak. Nah, dalam proses analisis tersebut, dia ini mengintegrasikan data yang telah ada dan data terkini itu dikumpulkan lebih akurat dan memberikan layanan lebih canggih bagi pengguna dan perusahaan. Sehingga pengguna itu tidak perlu peduli bagaimana cara membeli server, solusi perangkat lunak, dan sebagainya. Nah, cloud ini juga tidak hanya segera mengumpulkan sumber daya komputer, tetapi juga menyediakan mekanisme manajemen dan dapat menyediakan layanan bagi jutaan pengguna secara bersamaan. Oke, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Apri. Organisasi dapat menyediakan perangkat keras untuk cloud secara internal, yaitu cloud internal, atau pihak ketiga dapat menyediakannya secara eksternal, atau cloud yang dipasang pada hosting. Tinjauan pustaka karakteristik komputasi awan menurut Mel and Glantz pada tahun 2009. Yang pertama ada on-demand self-service. Maksudnya adalah pengguna dapat memesan dan mengelola layanan sesuai yang diinginkan tanpa harus melakukan interaksi manusia. Misalnya, dapat dengan menggunakan sebuah website. Yang kedua, broad network access. Maksudnya adalah di sini memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem menggunakan browser web terlepas dari lokasi mereka atau perangkat apa yang mereka gunakan. Contohnya menggunakan PC ataupun ponsel. Karena infrastruktur berada di luar lokasi, biasanya disediakan oleh pihak ketiga dan diakses melalui internet, pengguna dapat menghubungkannya dari mana saja. Yang ketiga ada resource pooling. Maksudnya adalah penyatuan sumber daya komputasi yang dimiliki oleh penyedia layanan untuk dapat melayani beberapa konsumen sekaligus menggunakan model multi penyewa. Tentu saja dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda, ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai permintaan konsumen. Yang keempat ada rapid elasticity. Maksudnya di sini kelincahan untuk organisasi dapat ditingkatkan karena komputasi awan dapat meningkatkan fleksibilitas pengguna dengan menambah atau memperluas sumber daya infrastruktur teknologi. Yang kelima adalah measured service. Maksudnya sistem komputasi awan secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran atau metering pada beberapa tingkat yang sesuai dengan jenis layanan, misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Selanjutnya, manfaat komputasi awan. Yang pertama, skala besar. Besar skala dari cloud itu sangat besar. Contohnya, cloud Google telah memiliki lebih dari 1 juta server. Bahkan di Amazon, IBM, Microsoft, Yahoo, mereka memiliki lebih dari ratusan ribu server yang tersebar di dunia. Bahkan bisa ada terdapat ratusan server di dalam satu perusahaan. Yang kedua, virtualisasi. Komputasi awan membuat pengguna mendapatkan layanan di mana saja dan melalui perangkat apapun. Pengguna dapat menyelesaikan semua yang diinginkan hanya melalui layanan internet, menggunakan komputer ataupun ponsel. Yang ketiga, keandalan yang tinggi. Cloud menggunakan data multitranskrip yang toleran terhadap kesalahan. Isomorfisme node komputasi yang dapat diturunkan dan sebagainya untuk memastikan keandalan layanan yang tinggi. Menggunakan komputasi awan lebih dapat diandalkan daripada menggunakan komputer lokal. Yang keempat, fleksibilitas. Komputasi awan dapat menghasilkan berbagai aplikasi yang didukung oleh cloud, dan satu cloud dapat mendukung berbagai aplikasi yang menjalankannya secara bersamaan. Yang kelima, ekstensibilitas tinggi. Skala cloud dapat meluas secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Yang keenam, layanan sesuai permintaan. Cloud adalah sumber daya yang besar yang dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan. Cloud itu seperti air mengalir, listrik dan gas yang dapat diisi dengan jumlah yang biasa digunakan. Yang ketujuh, biaya yang murah. Pengelolaan cloud yang terpusat membuat perusahaan tidak perlu menanggung biaya pengolahan data center yang meningkat sangat cepat. Fleksibilitas dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan sistem tradisional. Keamanan data cloud. Dengan mode cloud, pengguna kehilangan kendali atas keamanan fisik. Di cloud umum, pengguna berbagi sumber daya komputasi dengan perusahaan lain.
Di tempat berbagi bersama di luar perusahaan, pengguna tidak memiliki pengetahuan atau kontrol apapun tentang di mana sumber daya yang dijalankan. Keamanan dan responsibilitas pada cloud, masalah hukum akan muncul seperti kebocoran data, kesesuaian terhadap peraturan, termasuk privasi dan audit. Kisaran masalah hukum ini mencerminkan berbagai kepentingan yang saat ini menggunakan atau dapat menggunakan komputasi awan. Masalah-masalah ini dan jawabannya yang belum ditemukan memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana keamanan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan komputasi awan yang berkelanjutan. Tanda tangan digital. Sebuah tanda tangan digital atau skema tanda tangan digital adalah skema matematika untuk menunjukkan keaslian pesan digital atau dokumen. Tanda tangan digital yang valid memberikan alasan kepada penerima untuk percaya bahwa pesan tersebut dibuat oleh pengirim yang dikenal dan tidak diubah dalam perjalanan. Pada tanda tangan digital, perangkat lunak akan mengolah data, dokumen menjadi beberapa baris hanya dengan menggunakan algoritma hashing. Beberapa baris ini disebut intisari pesan, lalu perangkat lunak kemudian mengenkripsi intisari pesan menggunakan kunci pribadinya, kemudian akan menghasilkan tanda tangan digital. Perangkat lunak juga akan mendekripsi tanda tangan digital menjadi intisari pesan dengan menggunakan kunci publik mengirim dan kunci pribadinya. Oke, selanjutnya ada algoritma RSA atau Reverse Samir Adleman. Nah, RSA ini merupakan sebuah algoritma yang menggunakan sistem kriptografi kunci publik yang dapat memberikan jaminan keamanan pada jalur transmisi di distribusi kunci. Nah, RSA ini dikatakan aman apabila sulitnya memfaktorkan bilangan n, di mana ini merupakan dari F key. Nah, F dan key ini adalah bilangan prima rahasia yang sangat besar. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan beberapa langkah untuk menerapkan tanda tangan digital dengan algoritma enkripsi RSA. Nah, misalkan Alice adalah langkah pertama. Di sini mengambil dokumen dari cloud yang diinginkan Bob. Nah, langkah keduanya, dokumen yang bergerak itu menjadi beberapa baris dengan menggunakan beberapa fungsi khas. Nah, langkah ketiga ini, perangkat lunak Alice kemudian mengenkripsi intisari pesan dengan kunci pribadinya. Nah, hasilnya itu adalah tanda tangan digital. Nah, selanjutnya, menggunakan algoritma RSA tadi, Alice akan mengenkripsi tanda tangan yang ditandatangani secara digital dengan kunci publik Bob. Dan Bob ini akan mendeskripsi teks sandi menjadi teks biasa dengan kunci pribadinya dan kunci publik Alice untuk verifikasi tanda tangan. Implementasi tanda tangan digital dengan algoritma RSA diketahui N sama dengan modulus, E sama dengan eksponen enkripsi, D sama dengan eksponen rahasia atau eksponen dekripsi. Langkah yang pertama, algoritma membangkit kunci. Pilih dua bilangan prima acak besar yang berbeda, misal P dan Q. Hitung N sama dengan P dikali Q, di mana N digunakan sebagai modulus. Selanjutnya, hitung totien, di mana hitungannya dalam kurung P dikurang 1 dikali dalam kurung Q dikurang 1. Selanjutnya, pilih bilangan bulat E, sehingga 1 kurang dari E, dan E kurang dari P dalam kurung N. Dan E dan Pn tidak berbagi faktor selain 1, di mana E dilepaskan sebagai eksponen kunci publik. Hitung D untuk memenuhi hubungan kongruensi D dikali E sama dengan 1 modulus Pi dalam kurung N. D disimpan sebagai eksponen kunci pribadi. Kunci publik adalah N dan E, dan kunci privat adalah N dan D. Jaga kerahasiaan semua nilai D, P, Q, dan P. Langkah yang kedua, menandatanganan digital. Beberapa hal yang akan dilakukan oleh pengirim A. Yang pertama, membuat intisari pesan dari informasi yang akan dikirim oleh A menggunakan fungsi hash. Fungsi hashnya dapat kalian lihat di layar presentasi. Lalu mewakili intisari ini sebagai bilangan bulat M antara 0 dan N kurang dari 1. Menggunakan kunci pribadi N dan D untuk menghitung tanda tangan. Hitungannya adalah E sama dengan M pangkat D mod N. Lalu kirimkan tanda tangan A ini kepada penerima D. Langkah yang ketiga, enkripsi. Hal yang harus dilakukan oleh pengirim A, yaitu yang pertama, mendapatkan kunci publik penerima B, yaitu N dan E. Yang kedua, mempresentasikan pesan plain text sebagai bilangan bulat positif M. Yang ketiga, menghitung ciphertext C sama dengan M pangkat E modulus N. Lalu kirimkan ciphertext C ke penerima B.
Langkah yang keempat, dekripsi. Hal yang harus dilakukan oleh penerima B untuk mendekripsi intisari pesannya adalah yang pertama, menggunakan kunci pribadinya untuk menghitung M sama dengan C pangkat D modulus N. Dan yang terakhir, ekstrak plain text dari perwakilan pesan M. Langkah yang ketiga untuk memverifikasi tanda tangannya. Yang harus dilakukan oleh penerima B adalah yang pertama, menggunakan kunci publik pengirim A untuk menghitung bilangan bulat V sama dengan S pangkat E modulus N. Yang kedua, ekstrak intisari pesan dari bilangan bulat ini. Yang ketiga, secara mandiri menghitung intisari pesan dari informasi yang telah ditandatangani. Yang keempat, jika kedua intisari pesan identik, maka tanda tangannya valid ataupun sama. Baik, nah kesimpulan dari eksperimen kali ini di mana keamanan data pada cloud dapat meningkatkan dikarenakan pengimplementasian dari algoritma RSA ini. Nah, di mana pengirim dan penerima harus saling memiliki kunci pribadi, di mana digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Sehingga tidak adanya kasus pemalsuan atau gangguan terhadap data yang dikirim maupun diterima. Sekian presentasi dari jurnal meningkatkan keamanan data cloud pada cloud computing menggunakan tanda tangan digital dengan metode algoritma enkripsi RSA. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Sophia Maratu dan Apriasa. Salwa memang kemana? Salwa memang kemana? Nggak masuk. Izin Pak dia. Izin kemana? Ya ntar nilai UTS-nya bagaimana? Ada acara Pak, saya nggak tahu acaranya apa Pak. Sophia kayaknya tahu deh Pak. Sebelumnya saya sudah dapat informasi dari Salwa sendiri, katanya udah izin ke Bapak. Oh. WA nggak dibalas meren ya. Ya udah. Oke, udah selesai semua kan? UTS sudah selesai semua, tinggal minggu depan lanjutkan presentasi. Untuk hari Jumat kalian coba perbaiki papernya, kayaknya masih belum layak, masih banyak kan belum layak untuk submit paper. Tapi kalau submit untuk apa namanya, kayak artikel yang di ilmu komputer atau apa itu bisa gitu. Tapi kalau untuk di jurnal kayaknya masih banyakan yang belum layak. Tapi kalau untuk misalkan di apa namanya, di majalah-majalah kayak gitu mungkin bisa kayak gitu. Tapi saya pengennya itu ke jurnal, makanya masih ada waktu. Kalian silakan kalau misalkan nggak bisa, kalian lihat contohnya yang lain itu, contoh cari jurnal tentang jaringan keamanan sistem, cara penulisannya kayak gimana, apa namanya, dari pembahasan sampai metodenya kayak gimana, itu cari tinggal dimodifikasi aja kayak gitu. Kalau kalian bingung tinggal baca. Nah, yang saya baca kalian sampai saat ini banyakan belum layak untuk submit ke jurnal gitu. Tapi kalau untuk majalah-majalah mungkin masih bisa kayak itu ya. Komentar saya dari selama ini presentasi UTS itu, dan selama ini saya baca-baca yang kalian apa namanya presentasikan itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya. Ya, silakan. Berarti untuk tugas jurnal ini harus dipublish ya Pak, atau bagaimana? Ya harus dipublish. Makanya kalian coba perbaiki sampai selesai layaknya jurnal gitu. Apakah ada batas waktunya Pak? Ya minimalnya harusnya akhir November ini selesai. Mungkin sebelumnya ada rekomendasi dari Bapak buat publish jurnal tersebut. Yang kemarin itu kan udah ada tuh, itu paling gampang itu. Yang kemarin saya contohkan SQL injection itu paling gampang itu untuk masukin jurnal ke situ. Dulu awal-awal itu kan saya kan kasih paper tuh SQL injection, jangan-jangan nggak dibaca lagi.
Nah, Maaf Pak, sebelumnya saya lupa untuk rekomendasi tersebut. bukan rekomendasi, artinya kalian bisa hanya sendiri. Bukan rekomendasi, itu kan salah satu jurnal. Nah, tinggal kalian cari yang lain. Tapi kalau kalian pengen minta rekomendasi, ya jurnal itu sebenarnya yang paling gampang, yang paling mudah untuk diterima dan publish kan, kayak gitu. Yang kemarin yang tentang SQL injection itu. Nah, kalau yang lain-lainnya kayaknya mungkin banyakkan ditolak kalau modelnya yang tadi dipresentasikan itu. Tapi saya nggak tahu sih kalau misalkan ada jurnal lain yang lebih mudah kan, kayak gitu. Coba aja cari. Tapi yang jelas jangan sampai ya kalau bisa jangan sampai nggak publish gitu. Kebetulan saya pernah dengar ya dari teman itu ada publish di Sinta itu, tapi cuman satu jurnalnya itu bisa sampai jutaan, itu bagaimana ya Pak? Ya, yang itu kan teman kan yang bayar. Nah, itu kan yang saya kasih contoh itu kan gratis, nggak bayar. Jadi carinya itu cari yang gratis. Banyak kok yang gratis, yang nggak bayar. Kalau yang apa namanya yang bayar sejuta 500 itu Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3. Dan kalian kalau masuk ke situ juga kayaknya masih kurang. Kontennya masih kurang gitu kan. Kontennya masih kemungkinan besarnya masih ditolak gitu. Nah, makanya saya sarankan tadi yang gratis itu, yang kemarin yang saya kasih contoh jurnalnya itu kan gratis. Berarti sebelum UAS sendiri harus sudah dipublish atau bagaimana Pak? Ya harusnya itu kalau pengen nilainya A, kalau pengennya nilai atau minimal ada LOA, letter of accepted, harusnya. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali, ya nanti kita lihatlah kemampuan kalian dalam mengolah jurnalnya itu. Oke, berarti untuk bukti hasil dari pempublishan tersebut dilampirkan di mana ya Pak? Atau misalnya ada di form? Tinggal dibuatin aja satu apa namanya kelompok, nama-namanya misalnya publish di mana, ini gimana gitu aja. Nanti saya lihat dari situnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan diperbaiki ya, mumpung masih ada waktu, karena saya baca juga masih banyak yang belum ini. Ini untuk belajar ya, kalian jangan mikirin yang bayar atau bayar enggaknya, cari yang gratis, yang free gitu kan, nggak apa-apa Sinta 5 atau belum terindeks juga, yang penting mah kalian belajar publikasi gitu kan. Nggak terindeks Sinta juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini kan bukan kewajiban mutlak dari kalian gitu kan. Ini mah hanya tugas apa namanya, tugas mata kuliah. Kalau kewajiban mutlak dari kalian kan nanti kan ada jurnal Sinta 5 apa Sinta 4 gitu, minimal kalian harus publish syarat lulusnya. Itu syarat lulus dari edaran rektor. Nah, yang sekarang ini kalian belajar, makanya cari yang nggak terindeks juga nggak ada masalah, yang penting mah publish. Silakan cari sendiri lah metode cara mencari jurnalnya. Itu ya, jelas nggak? Jelas? Oke. Oke. Udah, oke. Sudah jelas Pak. Oke, baik. Itu saja pertemuan kali ini. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak.